ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian Madariyus Salikin pada hari ini melanjutkan pembahasan tentang kehalusan dalam rahasia taubat. Insyaallah taala pada halaman 290 di buku. Ketahuilah bahwa orang yang memiliki basirah. Untuk catatan yang berupa ringkasan pada halaman ke-9 dengan subjudul Imam Ibnu Qayyim berkata. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, hendaknya seorang pendosa menyadari 5 hal di dalam dosanya. Kalau dalam buku asli beliau rahimahullah menuntut agar setiap ahli basirah memandangi dosanya dengan basirah untuk melihat 5 hal. Semoga kita tidak lupa bahwa pandangan mata kepala kita terhadap yang nampak dan lahiriah dinamakan dengan basar. Tetapi pandangan mata hati kita terhadap yang tidak nampak itu dinamakan dengan basirah. Jadi pandangan hati yang bernama basirah ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hendaknya menyadari 5 hal dalam dosa. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyadari pelanggaran sehingga melahirkan pengakuan. Sadari bahwa Anda telah melanggar. Orang yang sadar telah melakukan pelanggaran, maka dia akan mengaku bahwa Anda telah melanggar perintah Allah, Anda pun telah melanggar larangan Allah. Dan kedua pelanggaran ini terjadi dengan kezaliman Anda. Artinya kadang-kadang orang melanggar bukan dengan kezaliman. Misalnya orang yang melanggar tapi karena darurat dan terpaksa. Ini tidak dinamakan kezaliman. Atau misalnya orang yang melanggar karena belum mengerti. Nah, 2 jenis pelanggaran ini, terpaksa dan karena belum mengerti, dinamakan pelanggaran tapi tidak dinamakan kezaliman. Kezaliman adalah pelanggaran yang terjadi dengan kesadaran dan dengan ilmu, maka dinamakan dengan zalim. Summa awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah dinamakan zalimun li nafsihi. Kezaliman apabila dilakukan dengan kesadaran dan dengan ilmu. Baiklah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syarat pertama dalam taubat iktiraf.
Itu syarat pertama dalam taubat, bahwa Anda mengaku. Dari mana pengakuan ini muncul? Jawabannya dari kesadaran Anda terhadap pelanggaran. Jadi ini nomor satu. Sebagian, dan ini kezaliman yang sangat besar, ada orang yang melanggar dan merasa tidak melanggar. Yaitu orang-orang yang melanggar tapi disederhanakan dengan alasan-alasan. Ya, ini yang Allah tegaskan di bagian akhir dari surat Al-Kahfi. Yaitu orang yang tersesat tapi mereka merasa berbuat baik. Tersesat, melakukan kesalahan tapi merasa berbuat baik. Ada orang seperti itu, melakukan kesalahan tapi merasa berbuat baik. Kalau ini zalimnya sudah 2 kali lipat. Zalim pertama Anda melakukan kesalahan, zalim yang kedua melegalisasi kesalahan itu dengan alasan-alasan. Kesalahan seperti ini dinamakan dengan syubhat. Ya, Anda syubhatkan yang baik seolah-olah buruk, Anda syubhatkan yang buruk seolah-olah baik, Anda syubhatkan dengan alasan-alasan yang gak tepat. Kadang-kadang disubuhatkan dengan dalil, tapi dengan pemahaman yang salah. Baik jemaah sekalian, ini hal pertama mesti disadari. Sadarlah bahwa Anda telah melanggar. Jangan sederhanakan pelanggaran Anda dengan alasan-alasan agar Anda sampai kepada i'tiraf, yaitu pengakuan. Hal kedua yang mesti Anda sadari, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sadari ancaman-ancaman Allah. Setiap pelanggaran Anda akan berhadapan dengan ancaman. Seseorang yang memilih melanggar makan riba, Anda akan berhadapan dengan ancaman. Seseorang yang memilih untuk zalim kepada orang lain, Anda akan berhadapan dengan ancaman. Nah, yang pertama dan yang kedua ini jangan pisahkan. Yang pertama, lihat, sadari ayat dan hadis yang Anda langgar. Ini hadisnya, ini ayatnya, Anda telah melanggar. Kalau Anda telah melihat ayat, hadis yang Anda langgar, hasilnya pengakuan. Nomor dua, coba lagi pelajari ancaman-ancaman Allah atas pelanggaran Anda. Misalnya Anda telah melanggar makanan haram bernama riba. Oke, sekarang cari ancaman-ancaman Allah tentang larangan itu, tentang pelanggaran itu. Misalnya Anda telah menzalimi orang lain. Sekarang cari apa ancaman-ancaman Allah terhadap orang zalim. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya ada 3 dosa, pelakunya dihukum di dunia dan tidak menghapuskan dosanya, sehingga hukuman itu akan dilanjutkan lagi di akhirat. Rata-rata dosa yang dihukum oleh Allah akan hapus dengan hukuman tersebut, kecuali 3 dosa ini. Yang pertama, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah al-baghi, zalim terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah qat'u ar-rahim, yaitu memutuskan hubungan keluarga. Baik jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila Anda telah mengakui pelanggaran Anda, langkah yang kedua, cari ancaman Allah atas pelanggaran itu. Semakin banyak ancaman Allah yang Anda temukan atas pelanggaran Anda, maka pelanggaran ini akan menjadi ketakutan. Orang-orang yang sadar melanggar, tapi mereka tidak melihat ancaman-ancaman atas pelanggaran, mereka tidak merasa takut.
Preman-preman itu sadar kalau mereka melanggar. Mereka tidak salah, mereka menipu, mereka zalim. Mereka sadar bahwa mereka melanggar. Mereka mengaku bahwa mereka melanggar. Tapi apa ancaman-ancaman Allah atas pelanggaran itu? Mereka tidak sampai ke langkah yang kedua ini. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semakin seseorang melihat ancaman Allah yang lebih banyak atas pelanggarannya, maka dia akan melihat pelanggaran itu dengan rasa takut. Jadi kalau yang pertama pelanggaran itu adalah satu pengakuan, dengan melihat ancaman maka pengakuan itu akan naik menjadi ketakutan. Awalnya pengakuan lalu naik menjadi ketakutan. Anda akan mengaku kesalahan kalau Anda melihat dalil yang Anda langgar, dan pengakuan ini akan naik menjadi ketakutan apabila Anda melihat ancaman-ancaman. Makanya ada Anda lihat kebaikan-kebaikan, tidak ada yang pahalanya kecil. Semua pahalanya besar. Anda ucapkan la ilaha illallah satu kali, Anda dapatkan pahala sepenuh 7 lapis bumi langit dan isinya, dan sepenuh 7 lapis bumi dan isinya. Sudah. Nabi Musa berkata, ya Allah, ajarkan aku zikir. Kata Allah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa rupanya punya cemburu. Nabi Musa tidak mau dirinya sama dalam pandangan Allah. Nabi Musa ingin lebih spesial dalam pandangan Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, semua orang menzikirkan la ilaha illallah. Nabi Musa ingin zikir yang lebih spesial. Maka Nabi Allah berfirman, wahai Musa, "Lau anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghair wal aradin fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, sekiranya 7 lapis langit dan segala isinya selain aku, ditambahkan lagi 7 lapis bumi dengan segala isinya, diletakkan di satu daun timbangan. Kemudian satu kali la ilaha illallah di satu daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit, bumi dan isinya. Pertanyaan jamaah sekalian, kenapa kebaikan ini memiliki pahala yang sangat-sangat besar? Jawabannya, agar orang-orang yang memiliki basirah sadar kalau Anda telah meninggalkan la ilaha illallah, Anda meninggalkan kebaikan sebesar langit dan bumi. Anda tinggalkan la ilaha illallah satu kali, apa yang sedang Anda abaikan? Anda sedang mengabaikan satu kebaikan senilai langit, bumi dan segala isinya. Nah, tentu kalau Anda melihat pahala yang Anda abaikan, balasan yang Anda abaikan, Anda akan menyesal dengan mengabaikan la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita tidak banyak tahu tentang keagungan satu amal, keutamaan dan keuntungan satu amal, maka kita tidak akan menyesal mengabaikannya. Kalau begitu Anda tahu la ilaha illallah keutamaannya seperti itu, berarti ketika Anda tidak ucapkan la ilaha illallah, Anda sedang membuang pahala sebesar langit, bumi dan isinya. Dan ini akan membuat Anda menyesal. Maka ulama-ulama kita menulis kitab At-Targhib wa At-Tarhib. At-Targhib artinya adalah janji-janji Allah. At-Tarhib adalah ancaman-ancaman Allah. Kalau Anda melakukan kebaikan, janji Allah A, B, C dan lain-lain. Dan Allah tidak pernah menjanjikan yang kecil-kecil. Semua janji Allah adalah besar sesuai dengan kemahabesarannya. Satu kali Anda ucapkan subhanallah wa bihamdi, seolah-olah Anda telah berinfak
emas sebesar gunung Uhud fi sabilillah. Artinya kalau Anda tidak ucapkan subhanallah wa bihamdi, Anda mengabaikan pahala infak emas sebesar gunung Uhud. Kalau Anda lihat apa yang Anda abaikan dengan sengaja, Anda akan menyesal meninggalkan subhanallah wa bihamdi. Ini namanya tarhib. Ini dinamakan dengan tarhib. Oh, di komplek kita ada orang yang wafat, disolatkan zuhur. Kalau Anda melihat salat sekedar salat saja biasa, tidak usah ikut sholat jenazah pun Anda nggak merasa rugi. Tapi begitu Anda lihat tarhib, apa yang dijanjikan Nabi SAW atas sholat jenazah, orang yang ikut sholat jenazah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Nah, kalau Anda lihat pahala sebesar gunung Uhud ini yang Anda buang ketika Anda dengan sengaja tidak ikut sholat jenazah, di sini Anda akan menyesal. Jemaah sekalian, kepedulian atau sensitivitas kita dalam beramal ini lemah. Mengabaikan satu kebaikan enggak membuat kita menyesal, melakukan satu kejahatan pun enggak membuat kita merasa takut. Orang-orang yang memiliki kesadaran atau basirah, satu kebaikan ditinggalkan dengan sengaja akan menjadi penyesalan, dan satu kejahatan terlaksana dengan sengaja akan menjadi ketakutan. Nah, jadi di tahap ini jemaah sekalian, kita benar-benar sangat sangat minim memahami targhib dan tarhib. Targhib adalah janji-janji pahala-pahala atas satu amal saleh, dinamakan targhib. Tarhib adalah ketakutan-ketakutan dan ancaman-ancaman atas satu kejahatan. Baik, kembali ke buku. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hal kedua yang mesti Anda sadari dengan basirah Anda, sadari ancaman-ancaman Allah atas kejahatan. Kalau Anda masih tetap mengenyangkan pandangan Anda dengan aurat-aurat perempuan, apa ancaman Allah? Kalau Anda melihat ancaman Allah, maka pelanggaran Anda ini menjadi ketakutan. Kan menjadi ketakutan. Nah, orang yang takut ini yang pada akhirnya akan berubah. Orang kalau tidak takut tidak akan berubah. Baik, ini hal yang kedua. Kata Imam Ibnu Qayyim, sadari ancaman Allah di setiap dosa dan pelanggaran Anda. Niscaya setiap dosa dan pelanggaran itu akan menjadi rasa takut. Nomor 3, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyadari pengabaian Allah. Maksudnya, seandainya Allah menjaga, niscaya dosa tidak akan terjadi. Anda jatuh kepada satu dosa, atau misalnya Anda mengabaikan satu kebaikan. Anda abaikan salat malam. Kenapa Anda mengabaikan salat malam? Allah enggak berikan Anda taubat. Allah enggak berikan Anda taufik, akhirnya Anda menjadi abai. Kenapa Anda jatuh kepada dosa? Allah tidak berikan Anda taufik, akhirnya Anda jatuh. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, coba kaji sedalam-dalamnya kenapa Allah yang maha bijaksana itu membiarkan saja Anda jatuh kepada dosa. Padahal Allah mampu menjaga Anda dengan taufik agar tidak jatuh kepada dosa dan agar Anda sungguh-sungguh dalam kebaikan. Tapi Allah tidak berikan Anda taufik itu sehingga Anda benar-benar jatuh. Pertanyaan, kenapa Allah mengabaikan Anda, tidak memberikan Anda taufik sehingga Anda jatuh kepada dosa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga melahirkan aneka ma'rifatullah. Ini dia. Kalau Anda mengkaji, ketika Allah cabut taufik, lalu Anda jatuh pun kepada kejahatan, Anda pun berdosa, Anda pun kotor. Kalau Anda mengkaji Allah, kenapa Allah membiarkan Anda? Di sini Anda akan menemukan sejumlah ma'rifatullah. Jadi kaji pelanggarannya agar Anda mengaku, kaji ancaman terhadap pelanggaran agar Anda takut,
Nomor 3, kajilah sosok yang Anda lawan dengan pelanggaran, yaitu Allah. Kenapa Allah biarkan Anda melanggar? Kaji Allahnya. Kenapa Allah biarkan Anda melakukan pelanggaran? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini akan membuahkan sejumlah ma'rifatullah. Maka jemaah sekalian, dosa itu keburukan hanya bagi orang yang tidak mengkaji. Adapun orang yang mengkaji, maka mereka akan mengambil hikmah. Ingat, di balik dosa ada hikmah. Orang-orang yang jahat dinamakan jahat karena mereka jatuh kepada dosa dan tidak mengambil hikmah. Adapun orang yang jatuh kepada dosa lalu mereka mengambil hikmah, niscaya dosa ini akan menjadi kebaikan bagi mereka. Dosa menjadi baik bukan karena dosanya, tapi karena Anda sungguh-sungguh mengambil hikmah. Contoh sederhana, di balik dosa ada apa sih? Hikmah di balik dosa bahwa Anda menemukan pintu yang bernama taubat. Kalau Anda tidak melakukan dosa, Anda tidak pernah menemukan pintu ini. Nah, preman-preman itu jatuh kepada dosa dan mengabaikan taubatnya. Akhirnya mereka jadi orang jahat. Tapi orang-orang yang beriman, mereka jatuh kepada dosanya, lalu mereka sungguh-sungguh mengambil hikmah di balik dosa. Salah satunya adalah taubat. Nah, ketika Anda sungguh-sungguh mengambil hikmah di balik satu dosa, maka dosa itu bukan lagi kebaikan. Ingat jamaah sekalian, tidak ada dosa yang lebih besar daripada hikmah. Tetapi hikmah selalu lebih besar daripada dosa. Makanya dosa dihapus oleh Allah dengan hikmah. Dan di antara hikmah itu adalah kebaikan. Ya, di balik dosa ada banyak kebaikan-kebaikan. Nah, pekan lalu kita sudah melihat beberapa ma'rifatullah di balik dosa dalam catatan Imam Al-Harawi. Hari ini kita akan melihat serangkaian ma'rifatullah yang hanya Anda dapatkan dalam dosa. Ini catatan Imam Ibnu Qayyim. Apa ma'rifatullah yang pertama? Yang pertama kata Ibnu Qayyim, Anda akan mengenal Allah adalah Al-Aziz. Allah adalah perkasa. Semua yang telah menjadi keinginan Allah tidak akan batal dengan semua keinginan. Keinginan Anda jamaah sekalian, saya kira misalnya 100 keinginan Anda, paling 2-3 yang jadi nyata. Iya kan? Nih, contoh paling gampang nih. Dulu Anda waktu mau nikah, kriteria Anda tentang pasangan, saya kira kriteria ada 20 itu. Kulitnya begini, postur tubuhnya begini, hidungnya begini, matanya begini, cerdasnya begini, begini. 20 kriteria. Dari 20 itu Anda dapat berapa? Kalau Anda dapat 3 udah bagus. Artinya manusia ini memang lemah. Karena di dalam berkeinginan, manusia lebih sering gagal daripada berhasil. Keinginan Anda tentang calon Anda ada 20, tapi yang Anda dapatkan cuma 3. Dan pada akhirnya Nabi mengatakan, kalau kalian sudah dapatkan agama dari pasangan kalian, itu sudah cukup. Cantik pasangan kalau tak ada agama itu bukan cantik buat Anda. Itu akan cantik untuk banyak orang. Anda pergi kerja, cantik dia kasih ke orang lain. Anda kunjungan ke luar kota, cantik dibagi-bagikan kepada tetangga. Sehingga cantik itu nggak jadi bahagia Anda kalau cantik itu terpisah dari agama. Kata Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sudah dapatkan agama dari pasangan itu udah cukup. Fisik itu nomor kesekian. Anda yakin nggak? Jamaah sekalian, jadi maksud saya, manusia di dalam berkeinginan lebih sering gagal daripada berhasil. 20 kriteria yang Anda inginkan dalam pasangan, nyatanya Anda hanya dapatkan 3. Artinya 17 Anda gagal. Tetapi Allah Azza wa Jalla, semua keinginan Allah menjadi kun fayakun. Nama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semua keinginan Allah nyata, enggak ada keinginan Allah yang gagal.
Di antara lemahnya manusia, bahwa manusia lebih sering gagal dalam berkeinginan daripada berhasil. Tetapi Allah Azza wa Jalla nggak pernah satu keinginan Allah gagal karena ditentang oleh semua keinginan di langit dan di bumi. Nah, inilah salah satu penafsiran Al-Aziz. Allah Maha Perkasa, sehingga semua keinginan Allah nyata, nggak bisa gagal dengan penolakan penghuni langit, penghuni bumi. Allah Al-Aziz dalam keputusannya, Allah Maha Perkasa dalam keputusannya, bahwa dengan keperkasaannya Allah membolak-balik hati sehingga terbuka keinginan terhadap dosa. Ya Allah, coba lihat keperkasaan Allah. Di antara keperkasaan Allah bahwa Allah membolak-balik hati manusia. Dan saatnya Allah membalik hati yang tadinya suka dengan kebaikan, tiba-tiba ingin dengan kejahatan, pemilik hati tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik hati tidak bisa berbuat apa-apa. Jemaah sekalian, saat Allah Subhanahu wa taala membolak-balik hati Anda. Salah satu contoh misalnya Allah membuat Anda emosi. Ingat, kalau Anda sudah emosi, ratusan kejahatan akan terjadi. Dengan emosi sumpah serapah keluar, dengan emosi Anda akan menuduh, dengan emosi Anda akan menyakiti, dengan emosi Anda akan menceraikan, dengan emosi Anda akan membongkar kebaikan yang seharusnya Anda simpan, dengan emosi bahkan Anda bisa membunuh. Entah berapa ratus kejahatan yang bisa terjadi hanya dengan satu kata emosi. Anda membantu seorang kawan, mestinya kan Anda diam-diam aja. Tapi bacalah, begitu Anda emosi itu akan Anda rusak. Kebaikan yang sudah tercatat di depan Allah hapus karena Anda tidak bisa menahan emosi. Dulu kalau enggak karena saya, kamu jadi gembel, ngerti enggak kamu? Tuh, bayangin tuh jemaah sekalian. Nah, maka di antara raja-rajanya dosa, kata Imam Ghazali, salah satunya adalah emosi. Jemaah sekalian yang saya hormati, ulama kita mengatakan sayyidul akhlak, rajanya akhlak itu ada 3. Kalau 3 hal ini tidak ada dalam Anda bukan orang berakhlak. Apa itu? Yang pertama adalah al-hilm, tidak emosional. Ini nomor 1, sifat halim atau tidak emosional, lembut. Lalu kemudian yang kedua jemaah sekalian, al-karam, kedermawanan. Kalau Anda enggak dermawan, Anda bukan orang berakhlak. Dan yang ketiga jemaah sekalian adalah sidqul lisan, ucapan selalu jujur dan benar. Ini 3. Kalau 3 hal ini ada dalam diri Anda, insya Allah hampir semua akhlak akan Anda miliki. Karena semua akhlak kembali kepada 3 hal ini. Kedermawanan, entah berapa akhlak terkandung dalam kedermawanan. Anda dermawan dengan uang Anda dermawan dengan senyum Anda dermawan dengan kelembutan Anda dermawan dengan kepedulian Anda dermawan dengan pertolongan Anda. Dermawan itu nggak selalu pakai rupiah. Bahkan saya katakan, dermawan paling murah dermawan dengan uang. Dan dermawan paling mahal, Anda dermawan dengan akhlak. Dengan siapapun Anda berikan akhlak, dengan siapapun Anda berikan akhlak, itu dermawan paling. Nah ini nomor 3 hal ini induknya akhlak. Dan Anda lihat ini disebutkan Allah pada ayat 134 surat Al-Imran. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang baik itu adalah orang yang dermawan dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah. Kalau Anda dermawan dalam keadaan lapang, Anda bukan orang dermawan. Semua orang bisa dermawan dalam keadaan lapang. Apalagi tahun 2024 banyak dermawan. Tapi begitu dalam keadaan susah, akan terseleksi siapa yang benar-benar dermawan. Ternyata kalah dalam pemilu, masih dermawan nggak? Oh, tapi kalau saya lihat orang lain, dia janda aja. Kemarin bisnisnya beromset 1 miliar seminggu, dermawan. Sekarang omset sekali seminggu, dalam 1 minggu omsetnya misalnya cuma 5 juta, masih dermawan nggak?
Orang kalau banyak uang, hitung-hitungannya nggak ada. Tapi kalau uangnya nggak, udah mulai minus, hitung-hitungannya mulai. Nah, ketika Anda telah minus, Anda sudah tidak banyak uang lagi, Anda mulai hitung-hitungan di sini teruji dermawan atau tidak Anda. Dermawan atau tidak Anda. Padahal kalau Anda sudah tidak dermawan dalam keadaan minus, kan sulit terbuka bagi Anda pintu rezeki. Baik. Jadi induk akhlak yang pertama adalah dalam ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nomor 2 ayat 134, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh artinya menahan emosi. Orang-orang yang emosional jemaah sekalian bukan orang yang berakhlak. Bukan orang yang berakhlak. Berikutnya wal 'afina 'anil nas, pemaaf terhadap manusia. Menahan emosi dan pemaaf berbeda tapi nggak bisa dipisah. Kalau Anda tidak tipe orang yang pemaaf, Anda nggak akan bisa menahan emosi. Karena emosi Anda bisa hanya Anda bisa tahan dengan maaf. Perhatikan bagian akhir dari ayat, wallahu yuhibbul muhsin, dan Allah mencintai orang baik. Allah mencintai orang baik. Ayat 134 inilah standarisasi Allah tentang orang baik. Selama ini orang baik, ya ketika Anda ditraktir makan orang baik, itu standar Anda itu. Adapun standarisasi orang baik dalam bagi Allah, standar Allah seorang baik atau tidak ini dia. Ayat 134 dalam surat Ali Imran, standarisasi Allah tentang seseorang dinamakan baik atau tidak. Pertama, dermawan dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Yang kedua, menahan emosi. Dan nomor 3, pemaaf. Kalau 3 ini Anda punya, Anda muhsinin namanya. Baiklah. Jadi maksud saya jemaah sekalian, Allah membolak-balik hati manusia. Begitu di hadapan Anda ada kesalahan seseorang, mestinya sesegera mungkin Anda berikan maaf agar kesalahan ini nggak menjadi emosi Anda. Tapi Allah Azza wa Jalla membolak-balik hati manusia. Di hadapan kesalahan seseorang, Anda tidak segera memberi maaf, akhirnya hati Anda pun meledak-ledak dengan emosi. Kalau Anda udah emosi sudah, Anda nggak berpikir lagi ini orang tua atau ini anak kecil. Orang tua dilecehkan saja kalau sudah emosi seseorang, harusnya dihormati. Tapi orang emosi itu nggak bisa menghormati. Makanya Nabi kita bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu man amsaka nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang jago bergulat, bukan ahli kungfu yang bisa mengalahkan lawan dalam 1 jam sebanyak 50 orang. Tapi kata Nabi SAW, orang kuat ahli kungfu yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu melawan emosi. Kalau Anda tidak melawan emosi, Anda tidak dinamakan orang kuat. Ini ma'rifatullah yang pertama. Begitu Anda sampai kepada dosa, Anda merenungi dosa, tapi yang Anda renungi adalah Allah. Anda akan melihat, ya Allah, Engkau Maha Perkasa. Engkau perkasa dengan keinginan. Engkau ingin aku berdosa, padahal aku tidak ingin berdosa, tapi keinginanku kalah dalam keinginan. Ada nggak orang yang ingin berdosa? Nggak ada. Anda, saya, kita semua nggak ingin berdosa. Tapi ketika dosa itu menjadi keinginan Allah, tidak inginnya Anda ini kalah. Disinilah nampak aziz kemahaperkasaan Allah. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, dengan keperkasaan tersebut Allah menampakkan bahwa kesempurnaan hanyalah miliknya, dan setiap hamba adalah tempat kelemahan, aib, kesalahan dan kehinaan. Ini ma'rifat yang kedua. Begitu Anda jatuh kepada dosa, Anda melihat Allah dan Anda melihat diri Anda.
Saat Anda melihat Allah dengan dosa Anda, ternyata hanya Allah yang sempurna. Ya Allah, hanya Engkau yang gak pernah salah. Ya Allah, hanya Engkau yang gak pernah keliru. Anda melihat kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda melihat kemahasucian Allah dalam kemahasempurnaan. Ya Allah, Engkau sempurna, maka Engkau maha suci. Sempurna Engkau gak pernah salah, aku yang sering salah. Sempurna Engkau tidak pernah keliru, akulah yang setiap saat keliru. Berikutnya, ini pun membuat Anda ma'rifatun nafs, Anda mengenal diri. Anda lihat kesempurnaan Allah, maka Anda lihat kekurangan diri. Anda lihat bahwa Allah selalu dalam kebenaran, lalu Anda melihat betapa Anda penuh dengan kesalahan. Betapa Anda penuh dengan kesalahan. Dalam catatan lain, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sekiranya Allah tidak berikan fitrah berdosa kepada manusia, niscaya orang-orang baik akan hancur dengan ujub. Sekiranya Allah tidak jatuhkan Anda kepada dosa melalui fitrah dan kelemahan Anda, semua orang-orang baik ini akan hancur dengan ujub di dalam kebaikan. Salat Anda ujub, puasa Anda ujub, zikir Anda ujub, apalagi sedekah Anda ujub. Mata rantai kebaikan ini akan menjadi ujub Anda, sehingga tidak lagi tersisa kebaikan Anda karena ujub. 100 kebaikan, 100 ujub. Apa yang sisa? Jemaah sekalian, kebaikan itu baik kalau dia murni. Tapi kalau dia bercampur dengan keburukan, lebih seringnya kebaikan itu kalah dengan keburukan. Baik, saya berikan Anda contoh kasat mata. Anda kalau main TikTok, yang baik-baik saja ya kan? Jangan lihat TikTok yang macam-macam. Kadang-kadang datanglah seorang perempuan di TikTok itu bersolek, yang bisa dimerahin, yang bisa putih diputihin. Setelah itu dia tilawahnya dengan suaranya yang melambai-lambai, suaranya yang dilembut-lembutkan. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia membaca kalam Allah. Itu kebaikan. Tapi keburukannya, dia melembutkan suara. Padahal Allah melarang perempuan melembutkan suara dalam surat An-Nur. Wala takhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para wanita, jangan lembutkan suara. Kata-katanya jangan lembut, intonasinya jangan lembut. Tegas perempuan berbicara. Ini keburukan pertama. Dia ngaji Quran, kebaikan, tapi dengan suara yang dilembutkan, ini keburukan. Keburukan yang kedua, solek wajah, solek bibir, solek alis, solek mata. Kemudian gunakan pula pakaian. Menurut antum jemaah sekalian, tilawah seperti ini bercampur dengan dua keburukan. Apakah tilawah ini masih dinamakan kebaikan? Maka saya katakan tadi, kebaikan itu baik kalau dia murni, tidak bercampur dengan keburukan. Makanya kalau kebaikan telah tercampuri dengan keburukan, apalagi keburukannya lebih besar, keburukannya lebih banyak, kebaikan ini bukan baik lagi. Oke, anggaplah dari baca Quran dan dapat pahala, ya kan? Dan jangan salah, keburukan yang ketiga jauh lebih buruk tadi. Keburukan pertama, suara yang dilembutkan. Keburukan yang kedua, solek yang dinampakkan. Keburukan ketiga yang tiada tanggung-tanggung. Apa itu? Ini kan riya, kamu baca Quran depan orang seperti ini. Kalau dalam sholat kamu gak begitu baca Quran. Riyanya ini yang paling luar biasa. Sehingga selesailah perempuan ini bertiktok, yang dia dapatkan pahala atau yang didapatkan dosa. Maka jemaah sekalian, ana ingin nasihatkan kepada diri Anda dan kepada kita semua. Pastikan kebaikan Anda murni. Jangan tercampur dengan keburukan. Kebaikan bercampur dengan keburukan bukan kebaikan lagi. Munafik itu salat, tapi riya. Munafik itu salat tetapi riya. Masihkah salat mereka dinamakan kebaikan? Tidak.
Karena itu bukan kebaikan yang murni. Itu kebaikan yang telah Anda kotori dengan riya. Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ma'rifat yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Anda jatuh kepada dosa, maka Anda melihat di tangan Allah satu-satunya kesempurnaan itu. Ketika Anda lihat kesempurnaan hanya di tangan Allah, maka Anda melihat diri Anda ternyata diri Anda gak lebih dari tong sampah. Tong sampah dosa, tong sampah kejahatan, tong sampah aib, tong sampah kehinaan. Adakah kehinaan yang gak ada dalam diri Anda? Adakah aib yang tidak ada dalam diri Anda? Saya kira nyaris tidak ada kehinaan yang tidak ada dalam diri Anda. Cuman Allah Azza wa Jalla menutupinya. Allah Azza wa Jalla menutupinya. Subhanallahil azim. Mungkin Anda masih ingat dalam kajian Asmaul Husna Al-Hamid, yang artinya Allah Maha Terpuji. Di antara penafsiran Allah Maha Terpuji, Allah nampakkan hal-hal terpuji dari Anda sehingga hal-hal yang tercela ini hilang. Allah nampakkan hal-hal yang terpuji dari diri Anda sehingga hal-hal yang tercela dalam diri Anda menjadi tertutup. Seandainya Allah balik, Allah nampakkan hal yang tercela dari Anda, lenyaplah hal-hal yang terpuji, kebaikan Anda hilang semuanya. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, ma'rifatullah yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, dengan keperkasaan tersebut Allah memperlihatkan bagaimana dosa terjadi meski seorang hamba tidak menginginkannya. Itu keperkasaan Allah. Anda menolak, jangan sampai berdosa, jangan sampai berdosa, jangan sampai berdosa. Anda menolak, tapi ketika Allah mau Anda berdosa, penolakan Anda akan patah di dalam maunya Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi karena hikmah-hikmah tadi. Allah ingin agar Anda menyadari saya penjahat, saya pendosa, saya kotor, saya ternoda. Untuk ini perasaan ini sangat mahal. Sadar Anda bahwa Anda kotor, pengakuan Anda bahwa Anda hina, ini mahal karena ini menyelamatkan amal Anda dari ujub. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah jatuhkan Anda kepada dosa supaya Anda sadar, Anda ngaku saya ini jahat, saya ini hina, saya ini kotor. Pengakuan kotornya Anda, nodanya Anda, jahatnya Anda ini menyelamatkan Anda dari ujub. Sehingga Anda tak takabur lagi dengan diri Anda. Anda tak takabur dengan diri Anda. Kadang-kadang kita pergi ke masjid, selesai sholat baca Quran satu halaman, bahkan sampai satu juz, lalu kemudian kita keluar melihat orang, aduh ini sholat gak orang ini nih. Matanya masih, begini, sholat gak nih orang. Sebetulnya kan Anda gak perlu berpikir sejauh itu. Tapi kenapa Anda terus menilai orang? Anda sibuk dengan orang lain karena Anda masih ujub dengan diri. Orang-orang yang gak ujub, orang-orang yang rendah diri tidak pernah memberikan waktu untuk menilai orang lain. Nyatanya kita sibuk sekali menilai orang. Ya Allah, ini orang semalam sholat tahajud, ini orang kali gak pernah dia infak. Ini orang ini mungkin sholatnya gak banyak, tilawahnya gak banyak. Ngapain kamu menilai orang lain? Ya, Rabi' bin Khaisam, beliau seorang tabi'in. Beliau pernah ditanya, wahai imam, tidak terdengar satu kali pun Anda pernah menilai orang lain, menggibah orang lain. Beliau mengatakan, saya menggibah kalau saya melihat orang lain salah. Tapi yang saya lihat kesalahan itu ada dalam diri saya sangat banyak. Jadi saya tidak punya waktu untuk menggibah kesalahan orang lain karena kesalahan ada dalam diri saya sangat banyak. Maka orang kalau lupa dengan kesalahan, dia akan sibuk dengan kesalahan orang lain. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Ma'rifatullah berikutnya adalah
mengenal kemahabaikan Allah, yaitu Al-Bar. Anda tahu di antara Asmaul Husna adalah Al-Bar. Disebutkan satu kali saja dalam Al-Quran, yaitu ketika para penghuni surga telah sampai di surga, mereka mengatakan, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dulu kita tiada henti-hentinya berdoa agar sampai kepada surga. Akhirnya kita sampai kepada surga ini, innahu huwal barrur rahim. Kita sampai ke surga bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Allah Al-Barrur Rahim. Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang. Maka kita sampai ke surga. Baik, di antara nama Allah adalah Al-Bar. Apa kebaikan Allah dalam dosa Anda? Kemahabaikan Allah Al-Bar, Allah atas tirai rahasianya atas dosa, meski Allah Maha melihat segala-galanya secara sempurna. Al-Bar, Allah Maha Baik. Kemahabaikan Allah dalam dosa Anda ketika dosa ini dirahasiakan oleh Allah, ketika dosa-dosa ini ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak banyak yang tahu. Dan orang yang tahu pun berusaha mengabaikan. Simpulan begini-begini, abaikan saja. Subhanallah, jemaah sekalian, indah sekali ketika Anda dicintai banyak orang. Kejahatan Anda yang besar mereka katakan abaikan saja. Tapi seandainya Anda dibenci orang lain, kesalahan Anda yang kecil akan dibesar-besarkan, dan kesalahan yang tidak ada diada-adakan. Itulah kalau orang sudah benci. Kalau orang telah benci kepada Anda, kesalahan kecil dibesar-besarkan, kesalahan yang tidak ada diada-adakan. Itu kalau orang benci. Jahat manusia kalau sudah benci. Tapi ketika Anda dicintai oleh orang lain, sebesar apapun kejahatan Anda, orang mengatakan abaikan saja, lewatin aja. Jadi tidak ada yang menutupi kebaikan Anda kecuali cinta manusia kepada Anda. Semakin manusia mencintai, semakin mereka menutupi kesalahan Anda. Istri Anda tuh, istri Anda adalah gudang kesalahan Anda. Tapi sepanjang ia memiliki cinta, itu kejahatan dan itu bakal dia rahasiain. Dia jaga, dia tutup. Jadi cinta itu tirai yang terjuntai menutupi kesalahan seseorang. Makanya kata dalam agama, berakhlak kepada orang, berakhlak. Agar Anda dapatkan cinta dari manusia yang membuat kesalahan Anda tertutup. Mengenal berikutnya, ma'rifatullah berikutnya adalah mengenal kelembutan Allah yang menangguhkan hukuman sehingga hamba menemukan pintu taubat. Ini apa asmaul husnanya? Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, menangguhkan hukuman sehingga hamba menemukan pintu taubat. Ini asmaul husnanya adalah Al-Halim. Al-Halim. Al-Halim kata ulama kita, la yastafizzuhu isyanul usat. Al-Halim bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah terpancing dengan maksiat manusia. Anda maksiat Allah akan terpancing. Yang terpancing dengan kesalahan orang lain hanya orang yang lemah. Karena kesalahan orang lain bagi Anda ancaman, di saat itulah Anda akan terpancing. Ya kan? Misalnya ada orang bersalah, nuduh-nuduh Anda, oh si fulan itu begini. Begitu orang menuduh, kejahatan orang ini ancaman bagi Anda, maka Anda reaksi. Tetapi Allah Azza wa Jalla, semua tuduhan-tuduhan manusia bagi Allah bukan ancaman. Anda tahu kenapa? Pertama, Allah Maha Sempurna, sehingga kesempurnaan itu tidak akan tercederai dengan tuduhan manusia. Yang kedua, pujian untuk Allah jauh lebih banyak daripada tuduhan. Berapa jumlah orang kafir yang menuduh Allah tidak baik? Bayangkan berapa jumlah malaikat di langit yang membesarkan dan memuji Allah. Sehingga 10 orang yang mencela Allah nggak ada artinya dibandingkan miliaran hamba yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla.
Allah digabungkan oleh semua penghuni langit, Allah diagungkan semua binatang-binatang, Allah diagungkan oleh tumbuh-tumbuhan, Allah diagungkan orang-orang yang bertakwa. Sehingga celaan, tuduhan, suuzon orang-orang kafir ini bagi Allah tidak ada masalah. Baik, inilah Al-Halim. Al-Halim maha lembut, dalam arti Al-Halim tidak pernah terpancing dengan kejahatan Anda. Makanya Allah berdosa diabaikan oleh Allah, ditunda oleh Allah sampai Anda benar-benar taubat. Ma'rifatullah yang berikutnya adalah mengenal kemurahan Allah atau Al-Karim yang telah memberi dan menerima taubat. Al-Karim, Allah maha murah. Apa kemurahan Allah? Kemurahan Allah dua. Allah berikan Anda taubat, setelah itu Allah terima. Jemaah sekalian, biar Anda paham begini. Yang ngasih uang Anda adalah Allah. Kemudian Anda sedekahkan, lalu diterima lagi oleh Allah. Sedekah Anda yang Allah terima sesungguhnya adalah uang yang Allah berikan kepada Anda. Allah beri, lalu Allah kasihkan kepada Allah, kemudian Allah terima lagi. Begitu juga dengan taubat. Allah berikan Anda kesadaran bertaubat, lalu Anda taubat, lalu taubat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, kalau Anda melakukan satu kebaikan yaitu taubat, ternyata Allah telah memberikan Anda dua kebaikan. Maka taubat Anda di antara dua kebaikan Allah. Kebaikan pertama, Allah berikan Anda taufik untuk taubat, kemudian Allah terima taubat Anda. Baik jemaah sekalian, ma'rifatullah berikutnya adalah mengenal kebaikannya di dalam ampunannya, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Padahal seandainya Allah menghukum, niscaya hal itu adalah keadilan. Allahu Akbar. Menghukum pendosa adalah keadilan Allah, tapi Allah lebih mencintai mengampuni daripada menghukum. Menghukum pendosa keadilan Allah Azza wa Jalla, tetapi mengampuni para pendosa lebih Allah cintai daripada menghukum. Allahu Akbar. Betapa baiknya Allah Azza wa Jalla. Anda nih, kalau ada orang yang salah kepada Anda lebih suka memaafkan atau menghukum? Sekira rata-rata kita lebih suka menghukum daripada memaafkan. Saya hukum dulu baru saya maafin, gitu kan? Enggak demikian halnya dengan Allah Azza wa Jalla. Allah terhadap kesalahan, seandainya Allah hukuman itu keadilan dan itu baik. Tetapi Allah Azza wa Jalla lebih mencintai memaafkan daripada menghukum, walaupun hukumannya adalah keadilan. Alangkah baiknya Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, untuk menyempurnakan 4 kerendahan diri di depan Allah. Saya kira ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jemaah sekalian, pertemuan yang akan datang, coba sebentar. Hari ini tanggal 23. Insya Allah besok pagi saya umrah 23. Tanggal 1 saya sudah sampai. Sabtu besok tanggal berapa? Tanggal 6. Sabtu. Berarti minggu besok kita libur. Dan ini musim liburan, jadi liburnya juga agak panjang. Karena insya Allah tanggal 6 saya balik lagi. Tanggal 6 saya balik lagi, dan itu agak lama. Wallahu ta'ala alam. Yang akan datang ini dia nih. Apa itu? Mengenal 4 kerendahan diri. Ini sangat penting, makanya nggak bisa dibahas dalam waktu yang singkat. Insya Allah nanti kita akan bahas ini pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, bagi jemaah yang hendak bertanya dipersilakan.
Si A meminjam uang dari bank syariah dengan akad yang dilakukan adalah untuk biaya pendidikan anak. Selanjutnya setelah disetujui oleh bank tersebut, maka dana yang dimaksud langsung dibayar sendiri oleh bank ke sekolah anak tanpa lewat A dengan sistem pengembalian diangsur dan margin atau keuntungan yang diambil oleh bank. Apakah transaksi ini riba? Jelas riba. Kenapa ada margin-marginan? Kalau Anda mau margin, pintunya bukan pintu hutang piutang. Pintunya dua kalau Anda mau margin. Pertama bisnis, yang kedua jasa. Bisnis atau jasa. Tapi kalau Anda mengambil hutang piutang itu semuanya adalah kebaikan, tolong menolong. Tolong menolong itu tidak boleh jadi sumber keuntungan. Jika hal itu ada unsur ribanya, lantas apa bedanya dengan transaksi jual beli barang di mana jika dibeli secara kredit nilainya lebih mahal? Anda udah jawab sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang satu adalah jual beli, yang satu adalah hutang piutang. Hutang piutang itu adalah tolong menolong. Tolong menolong, tapi dalam jual beli itu adalah untung, berbagi untung. Si pembeli untung dengan barang, si penjual untung dengan uang. Sehingga dalam jual beli itu yang ada adalah untung. Adapun dalam hutang piutang yang ada adalah tolong menolong. Nah, prinsip tolong menolong ini diabaikan oleh orang-orang riba. Mereka menguangkan, mereka menduitkan tolong menolong, sehingga tidak lagi tolong menolong. Masya Allah. Teman saya pulang dari luar negeri dan membawa oleh-oleh 2 jenis makanan ringan, di mana salah satu jenisnya memang diperuntukkan bagi non-muslim karena mengandung babi. Apakah sedekah yang dilakukannya untuk temannya yang non-muslim bernilai pahala? Tidak bernilai pahala, karena yang disedekahkan adalah haram. Bahkan apa yang dia lakukan dosa, sebab dia meridhai makanan haram ini untuk non-muslim. Kalau dia tidak mungkin dia beli. Oh, saya pulang dari luar negeri, saya bawa anggur paling baik. Bawa anggur dari luar negeri, bawa daging babi dari luar negeri. Artinya kamu ridho dia makan babi. Jadi jangankan kebaikan, malah berdosa. Jika kita diberikan makanan yang tidak tahu status kehalalnya, apakah sebaiknya kita makan atau tidak, tergantung Anda di negara mana. Kalau Anda di negara muslim seperti Indonesia, status makanan yang Anda nggak tahu, status makanan dikembalikan kepada status negeri. Berarti halal. Tapi kalau misalnya Anda ke Eropa, negaranya bukan negara muslim, datanglah makanan yang statusnya nggak jelas, status makan yang tidak jelas dikembalikan kepada status tempat tinggal. Indonesia secara umum ya, karena ada bagian-bagian dari Indonesia didominasi non-muslim. Misalnya kalau Anda pergi ke Papua, Anda pergi ke Bali, tentu yang tinggal di sana mayoritas non-muslim. Nah, makanan tidak berstatus, tidak ada status halalnya, dan ini adalah negeri yang didominasi oleh mereka, tentu hukumnya disesuaikan dengan mayoritas penduduk. Oh, itu di mana saya dapatkan keterangannya? Keterangannya Anda dapatkan dalam kitab Syarhus Sunnah, ditulis oleh Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan hukum sembelihan yang tidak jelas dikembalikan kepada hukum negeri di mana sembelihan itu terjadi. Kalau terjadi di Jakarta, mayoritas muslim, berarti sembelihannya. Kalau ini sembelihan tidak status jelas di negeri, di Papua misalnya, oh ini berarti, atau di Manado misalnya, oh ini sesuai dengan agama mayoritas. Banyak dijumpai di media sosial testimoni seorang yang mengalami mati suri dan berdasarkan pengakuannya ia melihat banyak siksa kubur yang dialami para pendosa. Terhadap cerita ini, apakah sikap kita mengingkari dan menganggapnya pendusta, mengingat tidak ada riwayat sahih tentang
perjalanan mati suri. Kalau di media sosial, makanya tidak perlu lama-lama mendengar orang bicara di media sosial. Yang boleh Anda dengar di media sosial, pertama tilawah, yang kedua kajian. Selain dua hal ini tidak usah dengerin. Kenapa? Orang lagi ngonten kan? Orang lagi ngonten jelas cerita yang aneh itu akan dibuat super aneh. Nah, dan mati-mati suri ini dalam Islam yang nggak ada mati suri, emang belum mati. Kita aja yang nggak ngerti apa itu mati. Padahal sebenarnya belum mati, gitu ya. Jadi dalam agama kita tidak dikenal ada mati suri, yang ada mati. Mati suri itu bukan mati, makanya dia hidup. Baik, tapi testimoni itu selalu dibesar-besarkan karena ngonten, bikin konten dia. Jika testimoni seorang yang pernah mengalami mati suri dapat dianalogikan dengan seorang dukun, apakah jika kita mau membenarkannya maka dosa yang kita dapat sama seperti dosa yang didapat jika seorang membenarkan dukun? Ya, tidak juga. Karena membenarkan dukun membenarkan berita gaib. Kalau ini bukan berita gaib, membenarkan dusta saja. Ya kan? Kalau dukun ini kan dustanya apa? Dosanya dua. Pertama dusta, dan yang kedua dusta itu berhubungan dengan alam gaib yang hanya Allah tahu. Nah, kalau si fulan ini mati suri, dia hanya berdusta dan dia nggak berhubungan dengan hal gaib. Mana yang sesuai dengan tuntunan atau syar'i pada saat berwudu? Di waktu membasuh tangan dengan air di bawah kucuran keran atau dengan memakai gayung, atau air mengalir, apakah membasuhnya dimulai dari jari-jari itu siku atau bagaimana? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Kata sampai itu menurut sebagian orang, sampai berarti ada mulai ada sampai, mulai dari ujung sampai ke siku. Tapi penyebutan sampai di situ bukan seperti itu. Sampai di situ maksudnya adalah tahdidul ghayah, untuk membatasi. Nah, untuk membatasi cucian tangan, basuhan tangan harus sampai ke siku. Terserah dari ujung ke siku atau dari siku ke ujung. Nah, bagusnya di mana? Di keran atau disiram? Yang terbaik adalah di mana air lebih hemat. Itu yang terbaik. Kalau dengan keran air lebih hemat dan basuhan tetap sempurna, itu lebih baik daripada Anda menggunakan guyur. Oh, kalau diguyur nanti airnya lebih boros. Ingat, kalau Anda beli cuci mobil, tidak ada sunnahnya air sedikit, karena ini bukan ibadah. Tapi bahwa Anda berwudu, sunnahnya Anda sehemat mungkin menggunakan air. Itu sunnah. Nah, maka berwudu dengan keran atau berwudu dengan disiram, mana yang lebih baik? Jawabannya, berwudu di mana air lebih hemat. Kalau kira-kira dengan keran atau disiram, mana lebih hemat? Dengan keran lebih hemat. Tapi jangan Anda bilang berwudu dengan keran sesuai sunnah. Kalau Anda katakan begitu, berarti yang tidak pakai keran tidak sesuai. Bukan begitu cara ngomongnya. Cara ngomongnya antara keran dengan disiram, yang lebih sesuai sunnah adalah yang lebih hemat air. Nah, itu patokannya. Karena boleh jadi bagi sebagian orang siram lebih hemat, bagi sebagian orang keran lebih hemat. Cuman ada juga orang yang berlebihan sedia. Saya berwudu, kawan kita ini ngaji, betul ngaji, dan dia praktek. Nyalain air dulu di tangan, baru matiin keran. Orang gini. Nyalain lagi, baru basuh lagi. Nyalain lagi, baru basuh lagi. Matiin. Cuci tangan satu kali, matiin. Hidupin lagi cuci tangan 2 kali, itu repot sekali. Repot sekali jemaah sekalian. Mungkin itu menurut beliau menghemat, tapi justru bikin repot. Apakah batal atau tidak sah wudu bila tidak sesuai tuntunan cara seperti enggak? Wudu Anda tetap sah, karena Anda tidak berhubungan dengan rukun, berhubungan dengan penggunaan air saja, tetap sah.
Mohon dijelaskan kapan pelaksanaan salat taubat, sebaiknya berapa kali dilaksanakan selama hidup? Salat taubat yang terbaik 2. Pertama adalah salat duha. Duha ini disebutkan oleh Nabi kita dengan salatul awwabin, salat orang-orang bertaubat. Caranya, Anda salat duha lalu duduk berzikir Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 100 kali. Kalau Anda duha disambungkan dengan zikir tadi, Anda telah melakukan salah satu salat taubat yang sangat bagus. Sekali seumur hidup? Oh enggak, kalau bisa setiap hari lebih bagus. Karena dosa Anda kan setiap hari juga. Baik. Dan di antara salat taubat yang kedua, ini betul-betul diajarkan Nabi. Kata Nabi SAW, apabila seseorang melakukan dosa, maka hendaklah ia berwudu dengan sempurna. Sempurna, basuh wajahnya sempurna, caranya sempurna, jumlahnya. Setelah wudu dengan sempurna, lalu Anda melakukan salat dengan khusyuk. Setelah selesai khusyuk, salat dengan khusyuk, Anda mengatakan astaghfirullah. Kata Nabi SAW, maka dosanya dihapus oleh Allah SWT. Ya, ini 2 salat sunnah taubat yang terbaik. Ada salat sunnah taubat yang tidak diajarkan Nabi, yaitu melakukannya 6 rakaat antara maghrib dan isya. Itu hadisnya palsu. Salat taubat 6 rakaat antara maghrib dan isya, itu hadisnya tidak tepat. Dan perlu Anda tahu, semua kebaikan mengandung taubat karena dia menghapus dosa. Jadi salat apapun yang Anda lakukan, sejatinya dia penghapus taubat juga. Terkhusus 2 salat tadi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.